Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Rasinta, salah satu praktikan dari kelompok 2 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi 2025. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat login page dan formulir. Itu bentuknya seperti ini. Masukkan coba passwordnya. Oke, nanti dia bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa bagian-bagiannya yaitu ini, yang di atas ini, login page ini, yang ada silang dan ada logonya ini merupakan bagian header. Nah, sedangkan yang ini, keseluruhan isi ini merupakan bagian body. Nah, jadi di sini saya sedang membuat codingannya dalam editor Notepad++. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan VS Code atau uh, editor-editor yang lain untuk mengedit Hypertext Markup Language ini. Di sini saya menggunakan Notepad++. Nah, jadi di sini itu bagian pertamanya kita buat terlebih dahulu struktur dasarnya, yaitu terdiri dari HTML, head, body, kemudian ditutup dengan HTML lagi. Nah, pada bagian head itu kita masukkan title. Title ini merupakan judul dari halaman web yang akan kita buat. Misalnya di sini login page, maka yang akan terbentuk itu halaman web dengan judul login page. Seperti itu. Nah, di sini saya menambahkan style sheet href new one CSS. Nah, di sini saya menambahkan CSS. CSS ini untuk apa? CSS ini untuk membuat desainnya, untuk membuat warnanya seperti itu. Dia itu untuk pelengkap. Jadi, jika kita menggunakan Notepad++ dan membuat HTML menggunakan Notepad++ tapi tanpa menggunakan CSS, maka tampilannya itu akan bagaimana ya, default atau biasa saja, tidak ada warnanya seperti itu. Sebenarnya bisa ditambahkan warna, tapi desain-desainnya seperti lingkaran atau segala macam, ya lingkaran atau kotak atau apa itu, bagaimana saya menyebutnya ya, itu dibuat dari CSS seperti itu. Nah, di sini saya masukkan foto nih, fotonya itu dalam bentuk file PNG, itu login PNG namanya. Di mana nanti dia akan muncul pada bagian header yang tadi, itu di bagian di samping kirinya ya, di kiri atas seperti itu. Nah, di sini kemudian setelah itu kita masuk ke bagian head. Di bagian head ini salah dong. Ini maksudnya ditutup nih headnya. Sudah selesai nih headingnya. Kita masuk ke bagian body. Nah, di bagian body ini saya masukkan BG color. BG color ini untuk apa? Oh, BG color ini untuk background color, untuk warna di latar belakangnya. Di sini saya menggunakan kode warna ini. Dari mana saya mendapatkan kode warna ini? Dari Google, guys. Saya mencari warnanya, kode apa ya itu? Pokoknya itu warna-warna yang bisa digunakan pada HTML yang dikaitkan juga dengan CSS seperti itu. Jadi itu warna hijau, tapi nggak hijau banget. Karena kalau kita langsung tulis warna di sini misalnya hijau, maka dia kan hijau yang hijau banget, guys. Maksudnya kita yang bisa ngaturnya, jadi bener-bener jreng gitu hijaunya. Seperti itu. Makanya di sini saya menggunakan kode warna ini. Ini warna hijau sih, tapi dalam apa ya, palet yang berbeda mungkin lebih soft atau ya seperti itu. Selanjutnya kita masukkan div. Nah, untuk apa div ini? Div ini untuk membuat apa ya nantinya? Oh iya, untuk membuat kotak seperti itu. Bukan. Div ini untuk kita masukkan nanti, kita sangkutkan dia dengan CSS. Di sini kita menggunakan kelas. Kenapa? Nanti soalnya kita akan memanggil, kita tuh memanggil objek ya, objek di HTML
di HTML ini dari CSS itu menggunakan kelas. Jadi tanpa ada kelas itu kita tidak bisa memanggil objeknya. Seperti itu. Nah, misalnya di sini kita buat div kelas navigasi, div kelas logo. Nah, coba kita lihat CSS-nya. Nah, ini di sini navigasi, background color, width, height, dan color. Nah, di sini itu balik lagi ke background color. Nah, background color ini nanti dia akan mewarnai bagian belakang dari si navigasi ini. Navigasi ini yang mana? Oh, yang ini, yang ini. Nah, yang ini. Berarti di belakang tulisan welcome to login page. Ini akan ada warna hijau. Ini hijau ya guys. Ini pakai kode lagi. Seperti itu. Kemudian di sini kita masuk lagi ke div. Div di sini kita masuk ke div. Nah, pada div ini nih, div logo. Nah, div logo itu misalnya kita panggil cuma kita panggil logonya nih. Oh iya, untuk memanggil objek pada CSS itu kita harus menggunakan tanda titik dulu di awalnya. Nah, di sini saya menggunakan H1 untuk apa namanya header tulisannya itu supaya dia yang paling besar ya H1 itu H1 sampai H6. H1 itu yang paling besar dan H6 itu yang paling kecil. Karena ini untuk bagian awalnya, bagian atasnya, makanya saya menggunakan H1. Marquee ini untuk supaya dia bergerak, dilanjutkan dengan div lagi, terus BR itu untuk enter ke baris selanjutnya. Kemudian kita pakai div class square lagi. Nah ya ini tuh beda-beda ya guys. Jadi setiap div class itu beda-beda namanya. Karena supaya apa? Ya supaya dia bisa memanggilnya dengan tepat. Kalau misal ID-nya sama nih, alamatnya sama-sama di square. Nanti dia mengedit keduain dong. Kita padahal kita mau edit yang bawah doang gitu. Makanya kita ubah kita bedakan namanya gitu, seperti itu. Lalu di sini kita masuk ke di sini saya menggunakan from action di sini. Untuk apa? From action ini digunakan untuk loncat ke halaman web selanjutnya. Di sini halaman web selanjutnya itu formulir HTML. Nah, di sini saya buat tabel. Kenapa? Supaya dia itu lebih rapi sih. Kalau tidak ingin membuat tabel juga tidak apa-apa, tapi nanti bentukannya tidak akan serapi saat membuat tabel. Nah, di tabel ini kita menggunakan TR. TR itu untuk menambah baris baru, kemudian TD itu untuk menambah kolom baru. TR itu apa? TR itu kita lihat aja di R dan D-nya. R itu berarti row dan D itu berarti data. Data yang berarti kolom. Nah, di sini kita gunakan email dan password. Kenapa? Ya karena ini merupakan halaman login. Nah, ya karena ini merupakan halaman login, guys. Makanya kita membutuhkan email dan password. Nah, di sini kita tulis seperti ini, type-nya email, type-nya password, supaya nanti dia memasukkan karakternya itu dalam bentukan email, ada apa ya, namanya add-nya seperti itu, dan password itu nanti karakternya itu tidak terbaca kalau setelah kita memasukkannya. Kemudian kita buat button, itu tombol untuk submit, untuk mengirimkannya. Nah, setelah kita mengirimkannya, kita mengklik tombol submit ini, maka kita akan dipindahkan ke tampilan halaman web selanjutnya. Halaman web apa? Oh ini, formulir HTML. Kalau misalnya di sini saya ubah lagi menjadi apa misalnya? Misalnya kita juga disuruh membuat daftar mata kuliah nih. Misalnya di sini saya ubah di daftar mata kuliah, maka nanti akan loncatnya ke ya halaman website dari daftar kuliah tadi.